Penyakit gagal ginjal akut saat ini menjadi salah satu masalah kesehatan yang semakin sering ditemui di masyarakat. Pada tahun 2023 lalu, angka kematian pada anak karena gangguan ginjal akut yang penyebabnya masih misterius sampai sekarang itu mencapai 99 kasus atau sekitar 45% dari kasus yang dilaporkan. Nah, meskipun gangguan ginjal akut pada anak-anak dapat disembuhkan, namun ada banyak kasus di mana anak-anak yang mengalaminya dilaporkan meninggal dunia. Lalu gejala gagal ginjal apa saja yang ada pada anak dan yang perlu diwaspadai oleh orang tuanya? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Revino Putranal Kaisar sudah hampir setengah tahun hanya berbaring di tempat tidur karena mengalami gagal ginjal. Selama setengah tahun, remaja yang biasa disapa Vino ini bersahabat dengan alat cuci darah mandiri atau CAPD yang dipasang di rongga perutnya. Vino, yang saat itu berusia 14 tahun, divonis gagal ginjal kronis pada awal 2023 dan sempat cuci darah menggunakan mesin dialisis selama 1 tahun. Namun, ikhtiar Vino dan orang tuanya rupanya menemui jalan buntu karena alat bantu untuk cuci darah sempat terinfeksi. Vino pun terpaksa melakukan cuci darah mandiri dengan metode CAPD. Ibu Vino, Eka Puspitasari, sempat merasa putus asa mengingat di keluarga besarnya tidak ada riwayat gagal ginjal. Eka mengaku kegiatan sehari-hari Vino sempat di luar pantauan ia dan suaminya. Vino ketika itu kerap mengkonsumsi minuman kemasan. Kini, ia lebih waspada mengontrol makanan dan minuman untuk Vino. Dikontrolnya saya sih masih boleh ya untuk minuman manis, tapi hanya sesekali dan ngicip aja gitu kalau lagi pengen banget gitu kan. Selebihnya sih minum air putih gitu. Berangkat dari kepedulian anak penderita dan penyintas gagal ginjal seperti Revino, Yayasan Ginjal Anak Indonesia bergerak untuk memberi edukasi kepada orang tua anak penderita gagal ginjal tentang metode cuci darah mesin atau hemodialisis dan cuci darah mandiri atau CAPD. CAPD itu kan sesuatu yang baru dan baru ini biasanya sulit diterima gitu. Nah, ada beberapa kasus di CAPD itu infeksi. Nah, sehingga dia kembali ke cuci darah mesin lagi. Nah, ini yang membuat mereka banyak trauma. Nggak mau. Nah, kita kasih tahu bahwa kalau tidak semuanya punya kejadian yang sama. Dikutip dari laman Kementerian Kesehatan, ada 2 tipe gagal ginjal. Yang pertama, gagal ginjal akut. Kondisi ini terjadi secara mendadak, biasanya disebabkan penyumbatan saluran urin atau gangguan aliran darah ke ginjal. Yang kedua, gagal ginjal kronis atau chronic kidney disease. Kondisi gagal ginjal ini ditandai dengan penurunan fungsi ginjal karena terdapat kerusakan pada jaringan ginjal. Gejala yang dirasakan antara lain sistemik dan bendungan pada cairan. Gejala sistemik biasanya berupa mual, gatal, sering kelelahan, anemia, hingga gangguan tidur. Sedangkan gejala bendungan cairan antara lain hipertensi, mata sembab, bengkak pada kaki yang jika ditekan tidak berubah seperti semula, hingga sulit buang air kecil. Penanganan gagal ginjal pada anak dapat dilakukan dengan terapi cuci darah atau dialisis. Cuci darah atau dialisis merupakan prosedur medis untuk membuang limbah dalam tubuh dengan menggunakan mesin. Anggota Ikatan Dokter Indonesia, Heni Andriani, mengatakan konsumsi minuman manis secara berlebihan membuat anak berisiko mengalami gagal ginjal. Jadi kesehatan ginjal itu memang perlu dijaga sejak dini. Hanya saja konsumsi gula, kemudian konsumsi garam yang berlebihan itu memang mempengaruhi fungsi ginjal secara tidak langsung. Artinya apa? Kalau kita melihat belakangan ini kejadian obesitas semakin tinggi, tentunya akibat dari
konsumsi gula yang berlebihan, konsumsi makanan tidak sehat, dan juga berkurangnya aktivitas fisik seorang anak. Nah, faktor obesitas inilah sebetulnya yang mempertinggi resiko seorang anak mengalami gagal ginjal gitu ya. Jadi tidak secara langsung menimbulkan gagal ginjal. Untuk menghindari gagal ginjal, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Antara lain, menerapkan pola hidup sehat pada anak, menghindari konsumsi obat-obatan dan minuman manis secara berlebihan, serta mengkonsumsi air yang cukup. Tim Liputan, CNN, Indonesia. Kesehatan ginjal pada anak menjadi perhatian masyarakat setelah sejumlah anak yang menjalani hemodialisis atau cuci darah di salah satu rumah sakit di Jakarta viral di media sosial. Nah, Ikatan Dokter Anak Indonesia menyatakan 1 dari 5 anak ini mengalami gangguan ginjal. Maka dari itu pengawasan ketat terhadap makanan yang beredar di masyarakat, terutama untuk produk-produk yang gemar dikonsumsi oleh anak-anak ini perlu menjadi perhatian. Nah, lalu seperti apa deteksi dini yang bisa kita lakukan agar pencegahan lebih awal dapat dijalankan oleh masyarakat khususnya kepada anak-anak. Nah, saya sudah ditemani di studio oleh Profesor Sudung Uluan Pardede selaku dokter spesialis anak, konsultan divisi nefrologi. Dok Sudung, apa kabar? Kabar baik, Mbak. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya paling suka ini kalau kita bicara mengenai kesehatan, karena di sini kita bisa banyak belajar. Ini kesempatan untuk melakukan edukasi juga dan pencerahan. Nah, kita bicara mengenai kasus gagal ginjal pada anak. Ini pertanyaan saya basic aja dari awal. Bedanya antara kasus gagal ginjal yang akut dan gagal ginjal yang kronis, dan serta apakah ada yang membedakan bila gagal ginjal ini terjadi pada dewasa atau kepada anak-anak, Dok? Baik, terima kasih, Mbak. Jadi dulu kita menggunakan gagal ginjal akut, tapi belakangan ini tidak lagi menggunakan gagal ginjal. Yang kita gunakan adalah gangguan ginjal akut. Gangguan ginjal akut. Kenapa ada perubahan ini? Karena dulu kalau kita menggunakan gagal, setelah gagal baru kita berbuat. Kalau sekarang ada gangguan saja, meskipun belum gagal, sudah harus berbuat. Nah, itu bedanya. Itu bedanya, ya. Jadi dengan ada sedikit saja, ada gangguan saja, nah kita sudah melakukan ini. Kenapa? Bagaimana menanggulanginya agar jangan sampai menjadi gagal. Kan gitu. Nah, itu salah satu. Jadi demikian juga gagal ginjal kronik. Dulu kita gunakan gagal ginjal kronik. Kalau sekarang digunakan istilah penyakit ginjal kronik. Karena kalau gagal ginjal sudah gagal, baru berbuat. Padahal kita maunya jangan tunggu sampai gagal dulu. Dari awal, gejala awal sudah ada, kita lakukan sesuatu bagaimana mengatasi ini supaya jangan berlanjut. Okay. Nah, gangguan ginjal akut itu kita mengatakan apabila ada penurunan fungsi ginjal yang mendadak. Nah, kita mengambil akut sampai batas 3 bulan. Ya, itu akut ya, batas 3 bulan. Ya. Kalau di atas 3 bulan? Namanya penyakit ginjal kronik. Kronis, oke. Jadi akut itu jangka waktunya pendek dan mendadak. 3 bulan, mendadak, timbulnya mendadak. Jadi tadinya anaknya nggak ada apa-apa, tiba-tiba ada gangguan, misalnya air kemihnya berkurang, atau kalau diperiksa darahnya ada namanya kreatinin di sana meningkat tiba-tiba seperti itu. Berarti ini gangguan ginjal akut. Nanti ada stadiumnya 1, 2, 3 gitu. Demikian juga kalau udah penyakit ginjal kronik, kalau lebih dari 3 bulan, nanti ada stadiumnya 1, 2, 3, 4, 5. Tergantung. Jadi berbeda antara gangguan ginjal akut pada anak dan dewasa, terutama penyebabnya berbeda sekali. Itu makanya kira-kira faktornya yang membedakan itu apa saja? Kalau pada orang dewasa biasanya penyakit metabolik, apakah hipertensi, apakah gula, dan lain sebagainya. Pada anak jarang sakit gula seperti itu. Tapi biasanya karena anak-anak kita kan rentan terhadap kurang cairan, misalnya diare. Diare menyebabkan kurang cairan. Dehidrasi. Nah, dehidrasi, nah itu salah satu. Atau shock penyebab gangguan ginjal akut. Jadi kita bisa bedakan penyebab gangguan ginjal akut ini, ada istilahnya prarenal. Prarenal itu kelainan sebelum masuk ke ginjal. Renal itu kata lain dari ginjal, atau di ginjalnya sendiri. Atau pasca renal itu saluran setelah ginjal. Nah, ini penyebabnya. Jadi prarenal itu contohnya tadi ada
diare, dehidrasi, ada syok, luka bakar. Pada penyakit-penyakit ginjal tertentu ada namanya sindrom nefrotik. Nah, di ginjalnya sendiri ada namanya glomerulonefritis atau infeksi. Nah, setelah ginjal ada misalnya batu atau sumbatan. Gitu, itu yang gangguan ginjal akut tadi. Sementara kalau penyakit ginjal kronik pasti kelihatannya di ginjal karena udah berlarut, tadinya dari gangguan ginjal akut berlanjut menjadi penyakit ginjal kronik. Nah, yang paling sering pada anak itu agak berbeda dengan dewasa. Di anak itu misalnya kelainan bawaan, Ya, kelainan congenital gitu ya. kongenital ginjal dan saluran kemih akut istilahnya. Ada juga namanya glomerulonefritis. Jadi di ginjal itu ada satu unit fungsional yang paling berfungsi namanya glomerulus. Nah, kelainan di sini menyebabkan nanti penurunan fungsi ginjal, terjadilah penyakit ginjal kronik atau infeksi. Nah, itu paling sering penyakit ginjal kronik Iya. pada anak. Nah, ini kan kita akhir-akhir ini sering ya kita dengar di media mengenai yaitu kasus maksudnya gagal ginjal atau sebenarnya kan penyakit ya ginjal akut ya atau penyakit ginjal kronis. Ini apa kira-kira khusus untuk Indonesia ini itu penyebab utamanya itu apa ya, apakah karena dari lingkungannya atau dari apa yang dikonsumsi ataupun bawaan, dan apakah ada studi ya secara global mengenai kasus ini yang paling sering ditemukan? Kalau gagal ginjal akut tadi itu gangguan ginjal akut paling sering itu dehidrasi. Itu paling sering kalau untuk paling anak-anak. sering infeksi kan di angka diare di Indonesia ini kan masih infeksi itu diare atau saluran nafas itu masih menduduki urutan pertama. Masih yang pertama. Iya. Itu karena apa? Karena Diare. tidak kotor, Ya, tidak salah bersih satu faktor atau makanan lah. Kemudian itu nanti menyebabkan kurang cairan. Nah, itu paling sering gangguan ginjal akut atau sepsis atau infeksi. Sementara kalau penyakit ginjal kronik paling sering kelainan bawaan tadi. Atau ada istilahnya glomerulonefritis, radang di glomerulus tadi, atau infeksi saluran kemih. Nah, ini yang paling sering menyebabkan infeksi ini karena ya dari berbagai luar faktor. Dari bakteri. infeksi di saluran kemih itu sebagian besar datanya dari luar masuk melalui saluran kemih. Itu misalnya kan kita ini sering kalau mau cebok itu dari depan ke belakang. Mestinya kan begitu, tapi kan sini lakukan dari belakang ke depan, di belakang pada lubang kotoran. Kotorannya masuk ke dalam saluran kemihnya, itu infeksi paling sering. Atau higienenya, kebersihannya kurang terjaga di daerah genitalia. Tapi kalaupun seperti itu, biasanya ada faktor yang mempermudah terjadinya infeksi. Ada kelainan di ginjal saluran kemihnya di dalam, itu mempermudah terjadinya infeksi pada anak-anak. Gitu. Nah, kalau ini kita di Indonesia ya, jadi lebih banyak kasusnya itu karena ya dehidrasi akibat diare itu, dan kalau yang kronis itu karena tadi ya disebut kelainan bawaan dan juga karena bakteri ya. Nah, ini kita fokus yang ke akut ini dulu ya, supaya kalau orang tua kan mengawasi itu. Apa kira-kira simptomnya ya selain ini mungkin pipisnya kurang atau apa yang paling perlu mudah seperti tadi saya katakan. Pengertian gangguan ginjal akut itu adalah jumlah air kemihnya berkurang. Contohnya berkurang gitu apa? Pipisnya berkurang? Pipisnya jumlahnya. Kan nanti ada jumlah tertentu seperti jumlahnya berkurang. Itu pada anak kalau dalam tempo 12 jam berkurang, itu anak udah termasuk gagal ginjal akut. Satu. Nah, kalau ada seperti itu, maka yang kedua menentukan ada gangguan ginjal akut, pemeriksaan laboratorium. Ada istilahnya di sana satu zat namanya kreatinin. Zat ini zat yang normal di dalam darah ada, tetapi dikeluarkan melalui ginjal. Nah, kalau ini meningkat kadarnya, artinya ada penurunan fungsi ginjal. Mestinya keluar terus tuh. Iya. Apa angkanya biasanya kalau normal itu kalau kita itu dalam tes darah itu 0,2 sampai 1,2 tergantung usianya. Itu normalnya. Dan itu hasil metabolisme protein dalam tubuh. Dan itu akan dikeluarkan melalui saluran kemih. Nah, kalau itu meningkat, artinya dia tidak bisa dikeluarkan melalui ginjal. Artinya ada penurunan fungsi ginjal.
sehingga kreatinin ini meningkat. Itu dua hal yang menentukan kriteria gangguan ginjal akut. Iya, nah jadi kalau orang tua ini harus betul-betul mengawasi ya. Dan Iya. biasanya berapa kali misalnya si anak ke belakang gitu iya. dan yang bisa sampai terjadi ini rata-rata itu Biasanya, kenapa gitu? biasanya karena kurang minum. Kita sering minum itu setelah haus. Kita haus dulu baru minum. Padahal kalau kita sudah haus itu tanda-tanda sudah kurang cairan. Mestinya minum sebelum haus. Karena kalau kita udah haus, itu artinya kita sudah dehidrasi. Dan kalau kita lihat nanti air kemih kita warnanya juga udah kuning pekat. Mestinya tidak sampai seperti itu. Kemudian ada gangguan-gangguan lain nggak? Gangguan berkemih, misalnya kemihannya menetes, sakit, itu salah satu yang harus kita perhatikan. Jadi ya apa-apa saja yang perlu diperhatikan oleh orang tua dan kira-kira simptom dan gangguan nanti Ya. terhadap tubuh si anak ini seperti apa. Kita istirahat sebentar ya, Silakan. Dok Sudung. Tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah Insight with Desi Anwar. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Profesor Sudung Waluan Pardede selaku dokter spesialis anak konsultan divisi nefrologi. Kita membahas terkait gangguan ginjal baik akut maupun kronis ya kepada anak. Nah, tentu saja kalau kita bicara ginjal ini sesuatu, ini organ yang sangat-sangat vital ya. Tapi kalau misalnya obat-obatan, Dok, nah ini yang paling sering ya. Kalau kita kan anak sedikit sakit, kasih obat atau minum sirup dan lain sebagainya. Apa yang harus kita waspadai dan apakah ini bisa menjadi salah satu pemicu dari gangguan ginjal? Iya, gitu. jadi ada banyak obat-obat yang dapat menyebabkan kerusakan di ginjal. Contohnya ada obat-obat antibiotik, ada penyebabkan gangguan di ginjal, ada obat-obatan yang penurun demam menyebabkan gangguan di ginjal. Nah, oleh karena itu obat-obatan ini kan ada obat yang dijual bebas tanpa resep dokter, ada yang harus dengan resep dokter, kan gitu. Nah, ini harus kita perhatikan. Kalau jelas kalau obat itu harus dengan resep dokter ya gunakanlah setelah ada resep dokter. Jangan, apalagi di kita ini kan bisa saja membeli obat resep dokter di tempat-tempat tertentu tanpa melalui resep dokter. Padahal itu jelas sudah diperuntukkan seperti itu karena baik aturan pemakaiannya, Dosisnya itu harus dosisnya tepat, efek sampingnya banyak. Nah, ada juga obat-obat yang dijual bebas. Bukan berarti dijual bebas tanpa efek samping, semua obat itu pasti ada efek sampingnya. Oleh karena itu kita mesti lihat betul berapa dosis yang kita berikan dan bagaimana pemakaiannya supaya nanti jangan over sampai melebihi dosis yang dianjurkan, karena itu nanti bisa merusak ginjal, bisa merusak organ lain juga. Tapi apakah ada ingredients-nya atau ini ya daftar isi yang harus kita pahami lah sebagai orang tua ya dalam memberikan, kalau seperti sirup kan ada batuk, kasih sirup dan lain sebagainya, atau demam dan lain sebagainya. Apa yang harus diwaspadai, Dok, supaya menjadi satu yang kita mesti lihat bahwa obat itu jelas harus mendapat izin edar dari BPOM. Kemudian lihat kandungannya. Sayangnya tidak semua kandungan yang ada di obat itu dituliskan di situ. Walaupun lewat izin edar BPOM. Ya, seperti contoh yang kasus yang etilglikol dan dietilglikol itu kan itu tidak dicantumkan bahwa itu mengandung itu. Jadi kita cuma disampaikan di situ ada paracetamol. Tapi ternyata belakangan ketahuan ada zat tertentu etilglikol itu yang ada dimasukkan dalam obat itu, yang kita nggak tahu karena di dalam kita baca di brosurnya pun tidak disebutkan seperti itu. Nah, kalau misalnya dari dokter sendiri itu memberikan resep lah kepada ya anak-anak itu sudah paham betul bahwa ini memang aman untuk anak dan tidak akan ada dampak efek sampingnya terhadap ginjal, pemahaman terhadap obat-obatan yang ternyata tidak mendaftarkan kandungan umumnya secara kita lengkap. lihat kalau kita memberikan resep, yang kita lihat zat berkhasiatnya apa, itu dulu. Kemudian kita lihat kandungannya. Jadi, tapi seperti pengalaman kemarin belum tentu semua. Oleh karena itu biasanya dokter itu akan memberikan resep mana obat yang sudah pengalaman dia selama ini aman pada pasiennya dibandingkan dengan kalau ada obat baru dia dengar. Kalau misalnya lihat paracetamol saja lah.
Ada puluhan jenis nama obat ini berdasarkan pabrik-pabriknya. Ya. Sehingga meskipun di seluruh belum tentu kita menggunakan obat pabrik lain kalau kita tidak punya pengalaman. Kita mesti pengalaman dengan obat tertentu yang selama ini. Dan lebih suka memberikan obat-obat yang menurut kita pengalaman kita sudah cukup aman selama ini dalam kita berpraktek. Jadi banyak dokter seperti itu. Jadi di seluruh obat baru karena belum pengalaman dengan obat itu, bukan tidak mau menggunakan, tapi dia tidak punya. Tentu dia akan lebih lebih menyukai memberikan obat yang dia sudah tahu persis keamanannya. Oke, tapi kalau obat-obat generik, taruhlah misalnya kalau kebanyakan, kita tahu ya kebanyakan obat kan pasti ada lah nanti efek sampingnya terhadap ginjal. Taruhlah misalnya obat generik seperti paracetamol dan lain itu biasanya aman nggak dibanding misalnya obat yang ada mereknya gitu, yang kita tidak tahu mungkin ada tambahan-tambahan tertentu. Ya generik juga bukan tidak ada juga kandungannya di situ. Jadi generik ini kan artinya obat yang berkhasiatnya. Tapi misalnya generiknya paracetamol contohnya dalam bentuk sirup atau sirup begitulah. Supaya ini bisa larut tentu akan ada tambahan-tambahan supaya rasanya enak, tambahan-tambahan meskipun namanya generik. Kan gitu. Jadi kita pun tidak tahu persis sebenarnya apa yang ada kandungan di situ. Oleh karena itu pengawasan itu dan pengalaman para dokter memberikan obat itu sangat penting. Dan apa yang dipelajari dari kasus yang sempat ya 2 tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu pengalaman bagi kita bahwa ternyata obat-obat yang beredar itu mengandung zat yang kita tidak prediksi sebelumnya, tidak tahu. Dan satu hal menurut saya sangat prihatin adalah karena orang tua ini sangat peduli dengan kesehatan anaknya. Karena sangat peduli mereka, anaknya sakit, dia beli obat, diberikan, menurunkan, ini tujuannya baik, tapi kan timbul efek samping yang tidak baik. Dan itu kan memprihatinkan sekali itu karena mungkin kalau orang tua tidak peduli tidak dikasih obat barangkali, tapi karena sangat peduli, sangat pada anaknya, tapi ya seperti itu terjadi. Jadi harus lebih hati-hati dalam membeli obat. Oke, kita break sebentar, tapi ya bisa saja ini juga menjadi pelajaran bagi dunia kedokteran juga untuk bagaimana memberikan resep ataupun memilih obat-obatan yang dikhususkan untuk anak-anak. Karena anak-anak memang mungkin karena tubuhnya masih tumbuh, masih rentan dan masih sangat berkembang. Ya, sensitif ya terhadap obat-obatan dari luar. Kita masih akan bersama Insight with Desi Anwar, jadi tetaplah bersama kami. Kembali bersama Insight with Desi Anwar. Di studio saya ditemani Profesor Sudung Olan Pardede. Dr. Sudung adalah spesialis anak konsultan divisi nefrologi, dan kita membahas penyebab gangguan ginjal pada anak yang tentu saja itu merupakan concern ya. Kalau dari kecilnya sudah mendapatkan gangguan ginjal, ini kan akan menjadi masalah ya di kemudian harinya. Nah, kapan kalau orang tua ini yang kasus-kasus yang selama ini menjadi perhatian kita ketika jumlah kasus gangguan ginjal baik akut maupun itu kronis meningkat, ya apa kira-kira yang harus diwaspadai oleh orang tua dan kapan harusnya sudah dibawa ke dokter untuk berkonsultasi dan mendapatkan pengobatan maupun diagnosis yang bisa membantu penyembuhannya? Tentu yang paling baik adalah mencegah jangan sampai terjadi. Itu pencegahan seperti itu. Bagaimana kita mengenali konsumsi atau gaya hidup anak-anak seperti ini supaya itu membuat anak terhindar dari penyakit ginjal. Salah satu kebutuhan cairan, harus perlu makanan-makanan yang dikonsumsi yang sehat. Sehat. Obat-obatan pun jangan sembarangan meminum obat, meskipun obat itu bisa dibeli bebas di mana, karena tidak ada obat tidak ada efek samping. Saya kira demikian. Ini tidak ada obat yang tidak ada efek sampingnya. Ada obat efek samping. Dan kandungan obat itu ternyata tidak semuanya dicantumkan ya. Iya, nah, ini yang menjadi itu harus problem. Kita waspadai. Itu kita udah pengalaman lah yang kejadian kemarin itu. Sehingga banyak obat yang beredar ternyata tidak semua ada kandungan itu dituliskan di situ. Nah, kemudian kita mengenali gejala-gejala gangguan ginjal akut ini. Ini gejalanya tergantung pada penyebabnya apa sebenarnya. Artinya tadi saya katakan tanda-tanda gangguan akut itu jumlah air kemihnya berkurang,
dan dalam darah pemeriksaan di laboratorium kreatinin meningkat. Itu Kreatinnya 2 poin ini. meningkat. Tapi kan itu kalau udah periksa laboratorium kan tidak, itu bukan lagi ranahnya orang tua, Ya, itu sudah ke pihak ke dokter lah. tenaga kesehatan lah. Nah, kita mesti mengenali hal-hal apa sih yang dapat menyebabkan konsumsi cairan berkurang. Nah, dari kita katakan tadi misalnya karena anak-anak ini tidak begitu memahami sehingga dia haus baru minum. Tentu tidak dibiasakanlah minum sebelum haus. Dan sesuai tadi dengan berat badan. Iya, kemudian kita lihat penyakit-penyakit yang timbul yang dapat menyebabkan gangguan ginjal seperti tadi, diare tadi. Mungkin kita tidak menyadari bahwa kalau diare itu dilanjutkan, dibiarkan seperti itu nanti sampai kurang cairan, itu akan berpengaruh kepada ginjal. Kemudian ada beberapa infeksi. Nah, beruntung sekarang ini bahwa pada saat ibu hamil, teman-teman di spesialis kebidanan sudah melakukan USG. Itu sudah bisa mendeteksi ada kelainan bawaan di dalam kandungan. Oh, itu bisa dengan lewat USG. Sudah. Dari teman-teman kita kebidanan ini sangat lahir mengenai terjadi. Kalau mereka menemukan itu orang dokter kebidanan itu akan memberitahu orang tuanya ada kelainan seperti ini. Nanti kalau lahir segera kontrol ke dokter anaknya untuk supaya ditindaklanjuti, kan gitu. Ya, biasanya apa saja tindak lanjut yang perlu ditindaklanjuti dalam? Misalnya tergantung kelainan di ginjalnya. Kalau ginjalnya ada namanya hidronefrosis atau ginjalnya melebar begitu, atau ada katup seperti itu, begitu lahir langsung diperiksa lebih lanjut di USG, begitu lahir kemudian ditindaklanjuti apa kelainannya. Tentu ini nanti kalau ada kelainan bekerja sama dengan dokter spesialis urologi namanya. Urologi itu dokter bedah tapi menangani hal-hal seperti itu. Jadi itu bisa ditangani. Bisa ditangani. Dan ini bisa istilahnya cukup mudah lah bagi dunia kedokteran. Iya. Itu sesuatu yang bukan hal yang istimewa itu. Sudah bukan. hal yang istimewa. Oleh teman-teman urologi itu sudah kerjanya sehari-hari seperti melakukan seperti itu, kecuali keadaannya itu complicated. Jadi mereka akan lihat kelainan-kelainan seperti itu Ya, nanti. mungkin harus transplantasi atau iya, nanti kalau transplantasi akhir nanti lah itu. Iya, itu setelah sudah. penyakit ginjal kronik nanti baru lakukan transplantasi. Nah, kalau kronik itu biasanya perlu waktu berapa lama nih? Kan di atas 3 bulan sudah jadi kronik. Kalau itu 3 bulan bisa kita katakan penyakit ginjal kronik. Nah, ini tadi saya katakan ada 5 stadium. Stadium 1, 2, 3A, 3B, 4, dan 5. Nah, biasanya transplantasi itu kalau sudah mencapai stadium 5. Artinya fungsi ginjalnya itu kurang dari 15 ml. Gitu. Kurang dari situ 15 ininya istilahnya. Dari 100%. Iya, dari 100. Kalau 215 itu ya sudah ini. Itu sudah harus artinya cuci darah atau? Harus cuci darah, tapi cuci darah ini kan terapi antara sampai bisa melakukan transplantasi. Jadi bukan terapi akhir cuci darah ini. Terapi akhirnya itu adalah transplantasi. Nah, sebelum ini dilakukanlah cuci darah. Nah, itulah yang banyak terjadi di yang kemarin itu dilihat di anak-anak di RSCM itu. Iya. Nah, dari stadium 1 sampai 2, 3, 4, 5 ini kan berapa lama rentang waktunya? Tergantung jenis penyakitnya, satu. Tergantung bagaimana kita menanggulanginya, menanganinya. Kalau dari awal stadium 1 kita bisa tanggulangi, tidak dilanjut jadi 2. 2 ditanggulangi dengan baik tidak sampai 3. Jadi itu tadi makanya saya katakan istilah gagal ginjal itu diganti dengan penyakit ginjal kronik. Ya, yang sebenarnya kan ini merupakan penyakit yang harusnya ditangani dari awal. Oke, sekarang gini, dokter saya orang tua, anak saya ini kok biasanya ini pipisnya jumlahnya banyak, atau kok dia habis diare, lesu dan jumlahnya menurun. Nah, apakah tindakan yang harus dilakukan atau perlu dilakukan segera dan sampai kapan sebelum akhirnya pergi ke dokter, karena pergi ke dokter juga bukan hal yang mudah. Betul. Kan mungkin lokasinya, itu tadi saya katakan tadi, kalau misalnya yang paling sering saya diare, ya tanggulangi diarenya, jangan sampai diare ini menyebabkan kurang cairan. Kan kita disediakan oralit, bisa menggunakan itu berapa minumnya diberikan seperti itu. Kalau ada infeksi, tanggulangi infeksinya supaya jangan infeksi sampai menyebar nanti sampai ke ginjal, ke tubuh yang lain gitu. Jadi ada banyak bisa dilakukan oleh orang tua sebenarnya untuk menanggulangi jangan sampai ini berlanjut. Ya, kalau misalnya anaknya dia ke belakang atau pipis terus mengeluh sakit dan lain sebagainya. Nah, ini apa yang bisa dilakukan? Itu mesti dibawa ke dokternya. Itu harus bawa ke dokter. Supaya diperiksa laboratoriumnya apakah ada infeksi atau kelainan lain atau gangguan berkemihnya itu bisa pipisnya nyeri atau anyang-anyangan
atau air keminya berwarnanya beda, tidak kuning seperti biasa. Seperti tadi Mbak Desi bilang mengatakan misalnya warna kehijauan atau seperti itu, artinya mungkin ada infeksi yang mesti ditanggulangi. Dan itu harus bawa ke dokter. Harus ke Itu nggak dokter. bisa istilahnya ya Mesti pergi. dicari dulu penyebabnya, kan orang tuh nggak tahu sebabnya tuh. Dokternya pun mesti ada pemeriksaan baru tahu. Jadi tidak semata-mata dokternya langsung, enggak, kasih ini enggak, diperiksa dulu. Nah, dalam kasus yang gangguan ginjal ini, apa yang sebenarnya terjadi? Kok bisa sampai akhirnya si anak itu ya bahkan sampai Iya. harus cuci darah dan bahkan berakibat fatal? Jadi- Apa step-stepnya di sini yang miss gitu? Ginjal ini kita mesti pahami salah satu organ tubuh kita fungsi pengeluaran ekskresi namanya. Kita makan, semua kita makan, kita minum, sisa-sisanya itu nanti dikeluarkan melalui ginjal. Jadi terbayang nggak kita kalau ginjalnya mampet? Kita minum, tidak dikeluarkan melalui air kemih, dikeluarkan melalui keringat dan pernafasan, tapi jumlahnya sedikit. Jadi terutama organ ekskresi paling utama itu ginjal. Sehingga kalau ini Kayak mampet, detox ya untuk melakukan mengeluarkan toksin detoksifikasi. di ginjal. Nah kalau itu mampet, kebayangkan numpuk lah, bengkak lah, timbul lah macam-macam gejala-gejala lain, gejala-gejala toksik tadi itu. Itu jadi oleh karena itu ginjal ini harus dipelihara sama dengan organ lain. Nah, kalau dengan ginjal ini sudah tidak berfungsi, akibatnya apa? Berdampak terhadap organ tubuh lain, ke jantung. Karena jantung memompa tapi mampet yang dipompa. Ke hati, ke otak, ke paru-paru. Jadi organ lain juga ikut dilibatkan, terlibat nanti kalau sampai ginjal sudah tidak berfungsi. Oleh karena itu jangan sampai seperti itu, karena nanti akibatnya gagal ginjal ini sudah lanjut membawa organ-organ lain, nah itu menyebabkan kematiannya. Ya, jadi sudah terlambat lah kalau Sudah terlambat lah, organ-organ lain sudah terlibat. Iya. Gitu. Tapi kalau memang ini menjadi kasus yang dengan jumlah yang cukup banyak, itu kan berarti ada sistem yang tidak jalan, apakah Iya. itu pengawasan maupun dari segi ya rantai penanganan dan lain sebagainya kan yang harus kita telusuri ya, Dok. Apalagi kan di Indonesia kan berobat itu sesuatu yang istilahnya tidak mudah lah. Iya udah betul, mahal. mahal ataupun mungkin Jaraknya tidak ada juga dokter belum tentu. spesialisnya atau Iya. mungkin aksesnya terhadap baik Layanan itu rumah kesehatan, sakit dan betul. ini agak lebih complicated. Kita break sebentar, tapi mungkin pertanyaan-pertanyaan ini harus kita jawab ya sehingga ya memang pencegahan itu Iya. masih jauh lebih baik daripada pengobatan, tapi ya penting ya pemahaman terhadap ini. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kembali bersama Insight with Desi Anwar. Di studio kita membahas pentingnya kesehatan ginjal khususnya pada anak-anak. Saya ditemani Profesor Sudung Ngoluhan Pardede. Dr. Sudung adalah spesialis anak konsultan divisi nefrologi dan kita akan membahas mungkin ya kita sudah paham ya bahwa yang paling penting ya sebenarnya kesehatan itu prevention is better than cure ya. Pencegahan itu tentu jauh lebih baik, lebih murah, lebih efektif dan Daripada lebih pengobatan, ya. daripada kita sudah harus ke dokter terus nanti ya didiagnosa dan harus makan obat dan obat itu pasti ada efek sampingnya, terus nanti kita juga ya ribet lah dari segi biaya dan lain sebagainya. Nah tadi salah satu dari khususnya untuk kasus gangguan ginjal akut terhadap anak-anak dan yang menjadi kronis ini, apalagi berkaitan dengan obat-obatan yang tadi kan sirup glikol. Nah dari pencegahan itunya dulu, memastikan bahwa obat-obatan yang beredar khususnya yang diberikan buat anak-anak itu bebas dari kandungan yang berbahaya dan menimbulkan efek samping. Ini apa yang sudah dilakukan oleh dokter khusus pediatri seperti teman-teman? Yang Dr. pertama setelah kejadian seperti ini kita sosialisasi bahwa ternyata temuan kita obat-obat seperti ini meskipun sudah dijual bebas, masih ada kemungkinan bahwa ini menyebabkan gangguan seperti itu. Tidak ada kontaminasinya itu. Iya, itu harus kita sampaikan kepada teman-teman itu sehingga begitu ada kejadian seperti itu kita aktif melakukan pertemuan-pertemuan ilmiah. Kita diundang di beberapa tempat untuk memperbincangkan itu. Ya, dengan BPOM juga karena ini kan menyangkut tentu dengan itu kita koordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Setelah kejadian maka dengan BPOM maka pada saat kejadian seperti itu obatnya ditarik semua sirup. Jadi pemerintah menarik semua sirup, tidak boleh ada beredar sampai nanti dilakukan evaluasi.
Sehingga pada saat itu tidak ada sirup yang dijual. Tapi sampai tahap apa sekarang? Apakah ini sudah kembali beredar? Sudah, jadi atau setelah proses itu dari BP POM sudah melakukan berbagai macam evaluasi. Jadi tadinya obat-obat yang ditarik dari peredaran sirup itu setelah dievaluasi, ada obat yang tidak diperkenankan ditarik karena mengandung, tapi pada umumnya sebagian besar sudah dikatakan aman. Jadi, sebagian besar yang beredar sebagian sekarang. besar yang beredar sekarang ini. Dari daftar yang kita lihat sudah sebagian besar daftar itu yang sudah dievaluasi oleh BP POM sudah jual bebas lagi. Dan kasus yang ditangani oleh dokter sampai saat ini apakah mengurang kasus yang gangguan ginjal ini atau sama saja atau bahkan meningkat, Dok? Setelah tindakan itu dilakukan sampai hari ini kami tidak lagi menemukan kasus gangguan ginjal akut karena obat itu. Karena obat. Tidak ada lagi kasus yang sekarang kasus baru. Tapi karena yang lain. Tapi penyebab lain. Kalau penyebab lain kan banyak. Ya. Tanpa obat itu ada pun sebenarnya penyebabnya ada aja. Ya. Dan ini jumlahnya bagaimana, mengkhawatirkan meningkat atau bagaimana, Dok? Jadi jumlah penyakit ginjal kronik itu ya tentu makin hari makin bertambah. Makin bertambah? Penambahnya hal. Bukan karena semata-mata kasusnya bertambah, tidak. Kalau dulu ada gangguan penyakit ginjal kronik stadium 5, karena fasilitas kita di RSCM terutama belum ada cuci darah, belum ada cangkok ginjal. Sehingga pasien-pasien itu karena kita tidak bisa berbuat, lewat. Timbul baru tapi ada yang lewat. Nah sekarang tidak. Semua pasien-pasien anak itu yang mengalami penyakit ginjal kronik stadium 5, kita sudah bisa lakukan cuci darah. Jadi survivalnya tinggi. Sementara kasus baru kan tetap muncul nih. Jadi makin numpuklah kasus itu. Kecuali nanti kalau kasus ini sudah didialisis setelah sekian tahun, atau setelah mampu masuk menjadi transplantasi ginjal, tentu tidak dialisis lagi. Iya. Jadi masalahnya tidak lagi cuci darah, sudah minum obat untuk penanganan transplantasinya. Kalau itu dari kasus yang masih awal gitu, stadium 1, itu bagaimana ininya, grafisnya? Apakah semakin meningkat dan mungkin korelasinya dengan kesadaran orang tua juga untuk membawa anaknya ke dokter karena melihat bahwa ada sesuatu yang tidak beres atau bagaimana? Kalau lihat angkanya tidak meningkat signifikan seperti tidak, itu. Ya? Tidak. Tentu meningkat jumlah karena jumlah penduduk meningkat. Oh, lebih karena itunya. Tentu. Tapi kalau kasusnya sendiri, kalau kita lihat, ya memang dari dulu kasus kami seperti itu di RSCM. Satu. Yang kedua, semakin meningkat kenapa? Makin kesadaran masyarakat semakin tinggi. Kemudian teman-teman para dokter pun sudah mulai menangani kasus-kasus seperti ini. Jadi kelihatannya yang dikirim ke tempat kami ke RSCM itu lebih banyak karena tadinya begitu ada penyakit ginjal stadium 5 ya sudah lah mau diapain kan gitu. Ya. Tapi sekarang sudah ada banyak solusinya kita lakukan. Contohnya solusinya apa-apa saja? Selain cuci darah tadi, cangkok ginjal, kita di RSCM itu sudah melakukan puluhan cangkok ginjal pada anak. Sudah kita lakukan itu. Dan donornya masih tetap ada yang untuk ini kan perlu donor. Rata-rata masih dari keluarga. Karena itu salah satu masalah di kita sekarang ini. Donor ini kan ada donor dari kadaver namanya orang udah meninggal. Ada donor orang hidup. Nah di Indonesia donor dari kadaver ini belum ada persetujuan lah. Ya, kita belum ada regulasinya. Belum ada. Kita masih menggunakan donor orang hidup. Nah rata-rata untuk anak itu kalau nggak ayah, ibu ya keluarga. Iya. Gitu. Nah kalau dari segi ini prognosis ya, penyembuhan dan lain sebagainya, khusus untuk anak ini apakah ada perbedaan dengan dewasa, Dok? Apakah lebih mudah gitu menanganinya ketika mereka masih lebih sulit pada anak karena sistem kekebalan tubuhnya, kesadaran mereka anak-anak itu untuk kesehatannya kan tidak seperti pada orang dewasa. Jadi anak-anak itu masih dibina, dibimbing oleh orang tua, masih tergantung pada orang tua. Kalau dewasa kan tidak, tergantung pada dirinya sendiri. Jadi untuk minum obat harus, padahal untuk ini artinya kalau transplantasi ginjal dia harus minum obat terus. Nah kalau tidak diingatkan oleh orang tua, anaknya lupa, nah timbul masalah. Sementara orang dewasa sudah sadar sendiri. Jadi angka kelangsungan hidup pada itu tentu lebih rendah dibandingkan dengan dewasa karena berbagai macam faktor tadi. Tapi yang jelas kita mulai transplantasi ginjal di RSCM tahun 2014, hampir 10 tahun, pasien kita angka kelangsungan hidupnya tinggi.
Ya, dan ini sekarang sudah istilahnya bukan ilmu yang baru lagi kan ya? Bukan. Itu di RSCM itu kita punya tim transplantasi ginjal. Hampir tiap minggu dilakukan transplantasi ginjal di situ. Cuman kepada anak, masalahnya pada anak itu adalah kesulitan mencari donor ini. Iya, tapi ini kan kalau di Indonesia kan luas ya, banyak penduduknya. Tidak semua orang tinggalnya di Jakarta bisa ke RSCM. Nah, ini bagaimana profilnya untuk healthcare khususnya di Indonesia? Kalau di Indonesia kan untuk hemodialisis pada anak belum semua menyeluruh, hanya di beberapa pusat di kota-kota besar, misalnya di Surabaya, di Bali, di Jogja, di Semarang, di Bandung, di Medan, di Aceh Baru. Tapi daerah-daerah kabupaten belum, meskipun di sana sudah ada mesin cuci darah, tapi untuk dewasa. Nah, untuk anak belum, karena ahli anak yang konsultan ginjal ini di Indonesia baru sekitar 60-an. di seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. 60-an? 60-an. Dr. Sudung salah satu dari 60 ini. Ini gitu. kan luar biasa kecilnya. Memang kecil sekali memang. Makanya kalau terjadi kasus semacam ini bisa gampang saja angkanya Iya, meningkat, jadi karena itu, akses terhadap iya. Dan itu adanya di ibu kota fasilitas provinsi. Di kabupaten-kabupaten belum ada. Nah, itu salah satu upaya kita sekarang ini supaya tidak mudah mengajak dokter-dokter untuk sekolah kembali untuk memperdalam ilmunya. Kan gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang populer ya di kalangan dokter sendiri untuk jadi dokter spesialis khususnya ginjal anak gitu, nefrologi. Karena mesti belajar lagi. Ekstra tambahan dua tahun lagi belajar lagi, meninggalkan semua pekerjaan sekolah biasa lagi 2 tahun lagi. Wow. Dan apalagi kalau dia mesti meninggalkan keluarga. Iya. Kalau di Jakarta sih nggak soal, tapi kalau dia bisa aja katakan turun dari daerah sana. Ini bagaimana dong solusinya kalau menurut dokter supaya ya ini ada akses terhadap. Oleh karena itu kita melakukan kesehatan kan seharusnya inklusif dan merata kan. Kita membuka jaringan kepada dokter-dokter anak di semua daerah. Anda punya kasus konsul ke kita. Mana yang bisa dilakukan? Jadi kalau untuk misalnya gangguan ginjal akut masih bisa kita lakukan dialisis melalui perut, namanya dialisis peritoneal, bukan melalui mesin. Bisa dilakukan seperti itu. Kemudian kita melakukan berbagai macam hal penyebaran ilmu lah. Berdiskusi, membuat simposium, seminar supaya menambah pengetahuan mereka. Nah, kalau Anda punya kasus silakan konsul. Kita terbuka 24 jam lah. Tapi untuk itu dilakukan nggak atau digunakan ini sesuatu alternatif yang menarik bagi dokter-dokter di daerah? Iya. Karena di daerah pun bukan hal yang mudah mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah seperti itu. Kan sekarang bisa lewat Zoom. Iya, itu kita gunakan. Itu kita gunakan. Justru itu salah satu keuntungan dengan COVID kemarin itu. Itu kita manfaatkan. Tetapi kan untuk melatih keterampilan sulit. Ya. Harus datang sendiri. Dan harus ada alat-alatnya, harus ada itu. fasilitas Jadi, kesehatan. tapi itu selalu kita lakukan karena dari Kementerian Kesehatan ada banyak klaster uro-nefrologi. Jadi kami bersama-sama dokter penyakit dalam, dokter urologi, udah ke masing-masing provinsi ini untuk mendiseminasi hal-hal seperti inilah. Jadi salah satu pekerjaan yang dilakukan dokter itu justru mengedukasi juga kan. Apalagi dokter sudah senior. Kemudian jadi, kepada masyarakat. Ya. Nah ini kuncinya mungkin kepada masyarakat itu sendiri. Makanya kita dalam diskusi seperti ini saya rasa ini penting ya karena informasi ini mahal lah istilahnya. Jangan sampai harus berkonsultasi dulu ke dokter dan itu biasanya sudah memakan waktu mahal apalagi kalau tinggal di daerah yang tidak ada rumah sakit rujukan gitu. Kita masih ada satu segmen lagi Dok, tapi kita akan lanjutkan ya diskusi ini dalam Insight with Desi Anwar. Masih bersama Insight with Desi Anwar, ada Profesor Sudung Ngeluan Pardede bersama saya selaku dokter spesialis anak konsultan divisi nefrologi. Kita membahas mengenai gangguan gagal ginjal, bukan kita sebut sekarang gangguan ginjal akut maupun penyakit ginjal kronis. Tapi kalau kita bicara mengenai akses terhadap baik diagnosanya maupun penyembuhannya, dokter spesialisnya dan lain sebagainya, ternyata masih hanya ada 60 ya jumlah dokter konsultannya. Nah ini tentu saja tidak cukup ya bagi Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke dan jumlah rumah sakitnya rujukan kan juga sangat minim. Ya. Nah ini bagaimana? Apalagi kalau kita lihat sebenarnya bukan saja untuk anak yang mengalami penyakit ginjal akut ini.
Tapi kalau sudah bicara cuci darah, cangkok atau transplantasi, ini kan dewasa kan juga banyak, justru mungkin lebih banyak lagi. Bagaimana ini tantangan terbesarnya dalam menyediakan pelayanan khususnya di daerah-daerah terpencil yang konektivitas wifi-nya mungkin tidak bagus atau tidak stabil? Salah satu kita melakukan edukasi untuk masyarakat dulu. Contohnya seperti apa? Contohnya melalui mengenai simposium untuk orang awam, diskusi untuk mengetahui, menyebarkan bahwa ini penyakit ginjal ini seperti ini. Itu sering dilakukan simposium seperti itu? Sering kita lakukan. Di mana-mana saja, Dok? Di semua daerah melakukan itu. Semua, di kita ini kan ada namanya Ikatan Dokter Anak Indonesia cabang, di hampir semua provinsi. Nah, mereka selalu melakukan seperti itu, baik kegiatan ilmiah untuk dokter maupun untuk awam. Seperti contoh, waktu bulan Maret kemarin ada World Kidney Day namanya. Nah, kita melakukan sosialisasi seperti itu. Tidak ada hari ginjal ada World Kidney dunia, Day bulan Maret, Kamis kedua. Seperti kemarin kita lakukan di daerah Tamrin sana. Nah, seperti masing daerah juga itu dilakukan itu seperti itu untuk masyarakat, untuk memperkenalkan ini loh, bahwa umumnya masyarakat kita ini kalau dibilang sakit ginjal pada nggak percaya. Apa iya sih anak saya sakit ginjal? Salah nih, kan nggak mungkin anak-anak saya ginjal. Masih banyak pemahaman seperti itu. Satu, kalau kita kasih tahu kepada masyarakat, pengalaman saya, kalau kita katakan anak sakit ginjal, pikirannya cuma satu, cuci darah. Padahal belum tentu banyak. Itu hanya sebagian kecil nanti yang menjadi cuci darah. Sebagian besar itu sudah kalau sudah lanjut lah. Stadiumnya lebih lanjut. Nah, itu yang kita perkenalkan. Kemudian kepada para teman-teman kita dokter-dokter ini, tentu kita harus menyegarkan kembali pengetahuan mereka, memberikan seperti ini, hal seperti ini. Nah, tadi karena keterbatasan dari dokter konsultan ini, nah kita buka peluang seperti itu, melakukan pendidikan. Tentu tidak mudah meninggalkan pekerjaan sampai sekolah 2 tahun. Nah, kita lakukan pelatihan-pelatihan, workshop di masing-masing tempat. Artinya seperti tadi hemodialisis tadi, kita lakukan workshop seperti itu. Jadi berharap teman-teman di daerah ini pun bisa melakukan, kalaupun tidak mahir, paling tidak sudah tahu, sehingga mereka bisa konsultasi dengan konsultan-konsultan nefrologi yang ada di seluruh Indonesia, yang 60 orang ini gitu loh. Iya, dan ini berapa kali setahun biasanya dilakukan dan sudah mencakup berapa dokter lah yang mendapatkan ilmunya? Yang ilmu seperti ini tidak banyak, karena tidak mudah untuk mengajak teman-teman dokter ini. Satu, karena apa namanya? Susah. Karena dia mesti terbang ke tempat lain. Ini biaya siapa? Kalau ikut pelatihan biaya sendiri, ini sendiri, kan begitu. Ya. Jadi belum tentu, meskipun dia mau, belum tentu dia punya kesempatan seperti itu. Sehingga dan ini pelatihan ini pun jumlahnya terbatas, tidak bisa kita lakukan pelatihan untuk banyak orang, paling 40-50 orang. Jadi selektif orangnya. Oleh karena itu kita mesti sosialisasi dengan cara-cara seperti ini. Kita lakukan apa sih yang kamu punya alat di daerah itu? Dan di daerah sendiri apa? Seperti apa potretnya? Alat hemodialisis ini sampai ada di daerah seperti itu. Bagian terkecil di daerah itu ada. Misalnya rumah sakit kabupaten rata-rata sudah ada. Punya alat cuci darah. Tapi dokter anaknya yang konsultan pegang itu belum banyak. Nah, kita melakukan seperti itu, pelatihan-pelatihan seperti itu kita lakukan supaya nanti dia bisa melakukan itu, bekerja sama dengan yang sudah banyak jumlah konsultan ginjal penyakit dalam. Ya kerjasamalah dengan di sana dulu. Kalau dari segi penemuan ataupun riset-riset yang dilakukan oleh para ilmuwan untuk mencari alternatif atau cara penyembuhan yang tidak perlu sampai nanti ke tahap itu, apa-apa saja yang dilakukan sehingga masih dalam tahap mudah lah untuk ditangani dan tidak harus perlu alat-alat yang untuk anak canggih. Kan sebagian penyakit ginjal ini karena kelainan genetik, kelainan gen. Jadi sudah ada upaya untuk terapi genetik namanya, tapi itu masih penelitian. Ya. Harapan kita dengan itu nanti bisa dilakukan, tentu tidak ada lagi penyakit ginjal seperti ini. Kemudian di beberapa negara sudah mulai dilakukan dengan pemanfaatan sel puncak, stem cell. Nah, tadi teman saya tadi itu sudah melakukan itu di RCM, tapi hasilnya kan biayanya besar. Tapi hasilnya bagaimana? Cukup bagus, belum positif? Atau kelihatannya jumlah, karena penelitiannya masih sedikit. Clinical trialnya belum ini. Ya, belum. Jadi itu yang sekarang ini lagi banyak diteliti supaya nanti jangan sampai penyakit ginjal ini bertambah. Atau kalau penyakit ginjal ini jangan sampai menjalani terapi yang lebih lanjut.
Karena kalau cuci darah itu biayanya besar, Iya. cangkok ginjal juga biayanya besar. Kalau kita bisa cegah ya jangan sampai ke sana begitu. Ya, pertama pencegahan ini ya mau tidak mau Iya. kan harus dimulai dari masyarakat sendiri Iya. kan. Nah, khususnya orang tua. Apa kira-kira pesan yang disampaikan tadi menarik ya, orang tua, wah masa anak saya gagal ginjal, kalau mungkin orang tuanya iya karena gaya hidup atau Iya. pola makan dan lain sebagainya, mungkin kok anak bisa gitu. Artinya satu, Apa yang perlu bahwa mereka anak bisa mengalami penyakit ginjal, iya. Jangan kita mengatakan tidak mungkin, itu banyak. Yang kedua, penyakit kalau udah gagal ginjal bukan akhir dari kehidupan. Bukan berarti kalau udah gagal ginjal nggak bisa lagi, udah selesai sudah, tidak. Masih ada upaya-upaya lain kita lakukan. Salah satu contoh tadi kita katakan cuci darah. Kemudian lanjutannya cangkok ginjal. Nah, yang jadi soal sekarang penyediaan donor untuk cangkok ginjal ini. yang masih harus bergantung pada keluarga? Keluarga. Jadi mestinya ini kita mesti menyadari semuanya bahwa satu ginjal manusia bisa hidup normal dengan satu ginjal. Bisa ya? Bisa, Tapi asal satu ginjalnya sehat kan? sehat. Nah, ada saya waktu pernah di sekolah di luar negeri, saya baca di situ satu tulisan. Don't take your organ to heaven. Heaven do not need your organ, we need it here. Artinya, ngapain bawa organ itu ke surga sana? Iya. Tidak dibutuhkan di situ. Diberikan Artinya, kepada yang sakit. dengan sini artinya apa? Mungkin barangkali kita mesti lagi menegaskan lagi, menerima lagi bahwa donor itu bisa donor kadaver tadi, orang meninggal tadi itu. Nah ini akan ada, ini harusnya kan didorong dari para ini ya. Sudah dari kedokteran. Pernefri sudah berkali-kali pertemuan baik dengan pemerintah maupun dengan pemuka Tapi agama. kenapa ada masih belum diterima? Masih gitu? dari pemuka agama belum begitu memahami Terbuka ya betul, untuk terbuka itu. lah hal seperti itu. Jadi ini masih perlu sosialisasi, perlu penjelasan lagi, diskusi lebih lanjut lagi agar donor kadaver ini Penting, bisa ya. penting Iya. karena di daerah di Eropa sana mereka lebih utamakan itu, Iya. tidak menggunakan donor hidup. Ya, toh kalau kita sudah meninggal istilahnya sudah tidak diperlukan lagi ya. Iya, tapi kan organnya. tapi dari segi kebudayaan kita, agama kita kan masih belum bisa menerima Tapi seperti kalau itu. misalnya kan biasanya kalau orang kan ya saya ingin menjadi donor ya kalau Iya. saya meninggal tolong misalnya mata saya atau jantung Iya. itu berlaku nggak di Indonesia? Itu Bisa yang mau nggak? kita coba. Oh jadi sampai saat ini Belum, itu misalnya yang saya ingin dilakukan- dok kalau ini nanti silakan gunakan Belum. Itu ini. yang lagi mau digarap oleh Perhimpunan Nefrologi Indonesia Pernefri ini. Itu berkali-kali aku supaya Ya. kita berharap bisa seperti itulah. Ada daftar nama yang sudah bersedia mendonorkan dan tanpa organnya. paksaan Tanpa karena paksaan. kesadaran Iya, sendiri apapun ingin itu. membantu sesama Iya, gitu. jadi kesadaran itu masih perlu kita tingkatkan. Artinya kalau saya sudah meninggal ya barat tubuh saya kan jadi abu semua. Tapi barangkali organ-organ saya masih bisa bermanfaat untuk orang lain. Nggak usah semuanya, apa aja lah. Iya, yang masih bagus. Ya, lah, seperti misalnya kornea misalnya mata, kan gitu. atau jantung, atau- Ginjalnya, hatinya masih. Kalau itu masih sudah bisa seperti di negara-negara maju sana, di Eropa, Amerika seperti itu. Nah, kita akan mengarah ke sana barangkali sehingga nanti transplantasi organ itu termasuk masuk ginjal ini bisa dilakukan Iya, untuk dan ini bisa menyelamatkan Untuk orang yang masih orang. hidup dan yang masih Iya. punya masa depan lah istilahnya. Toh kalau kita sudah tidak ada di dunia ini, kita kan juga tidak perlu iya jadi organ itu. tanah Sayang kita semuanya. kan? Iya. Padahal kalau masih bisa dimanfaatkan. Iya. Tapi pemahaman itu tidak mudah. Ya, harus ada sosialisasinya. Harus sosialisasi, harus memberikan pengertian bagi kita bahwa apa yang tujuan kita lakukan ini banyak manfaatnya. Iya, karena daripada ya toh juga yang mampu mereka akhirnya ke negara lain Negara untuk lain, dapetin iya. transplantasi kan. Iya. Nah, ini juga sebenarnya kalau bisa dilakukan di Indonesia Indonesia kan akan jauh lebih. jauh lebih mudah. Mungkin terakhir pesan untuk khususnya orang tua apa yang harus diperhatikan sehingga jangan sampai lalai lah untuk Terutama untuk orang tua, kalau ada gangguan berkemih, waspada jangan-jangan ada penyakit ginjal. Kalau anaknya penyakit ginjal, maka ikutilah instruksi dokternya, minum obat teratur. Bagi orang tua yang anaknya sehat, tentu ikutilah pola hidup sehat. Mengkonsumsi makanan yang sehat, mengkonsumsi cairan yang cukup.
Jangan menggunakan obat sembarangan yang tidak tahu gunanya, manfaatnya, karena setiap obat itu dapat menyebabkan efek samping, termasuk menyebabkan efek samping ke ginjal. Kira-kira itu barangkali. Iya, baik. Dan pola hidup bersih juga ya. Pasti Iya. kan si anak selalu bersih kan ya. Tentu. Supaya tidak kena infeksi gitu. Dok, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Insight-nya dan pencerahannya, dan semoga ini juga ya bagi kita menjadi informasi yang sangat berguna ya, karena kesehatan pada akhirnya ya tanggung jawab kita semua, dan jauh lebih murah, lebih baik kalau kita mencegah sakit ya, ketimbang harus mengobatinya, mencari dokternya, apalagi kalau sudah dalam tingkat yang cukup inilah stadiumnya itu cukup lanjut ya. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe, bye bye.